Kitab-kitab suci dalam setiap agama umumnya memiliki kisah-kisah tentang kejadian-kejadian yang kita sebut mukjizat. Dan dalam kisah-kisah itu tokoh-tokoh tertentu dilibatkan. Nah, apa pandangan saya? Mungkinkah sebetulnya mukjizat itu terjadi? Pertama, kita harus ingat, seluruh kitab suci ditulis pada era ketika sains modern dan cara berpikir ilmiah belum ada. Kita sebutnya sebagai era mitologis. Nah, pada zaman mitologis, orang berpikir tidak saintifik. Dalam dunia mitologis, dunia kodrati, dunia yang didiami manusia, dengan dunia adikodrati yang dipahami sebagai tempat kediaman makhluk-makhluk supernatural, berinteraksi bahkan menjadi satu. Bahkan hukum-hukum alam yang kita sebut sekarang hukum-hukum alam, pada masa itu juga dipandang sebagai hukum-hukum alam. Nah, karena dunia adikodrati menyatu dengan dunia kodrati yang kita sebut sebagai masyarakat mitologis, dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Allah, dengan wajar maka mereka memandang mukjizat bisa terjadi. Dan karena itu kisah-kisah kitab suci kuno berisi tidak sedikit kisah-kisah tentang mukjizat-mukjizat. Nah, sekarang ketika kita masuk ke dalam zaman yang kita sebut modern, ketika cara berpikir ilmiah dan meneliti secara ilmiah dan menjelaskan semua fenomena alam secara ilmiah sudah dikenal, pertanyaan besar muncul. Apakah betul mukjizat bisa terjadi menurut perspektif modern? Nah, di dalam rangka perspektif modern, sains modern melihat hukum-hukum alam itu sudah tetap, permanen, dan tidak bisa diubah. Kalau alam semesta itu atau jagat raya kita pandang sebagai sebuah kubah, maka pilar-pilarnya dan fondasi di bawahnya adalah hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam ini membuat jagat raya ada, bertahan, langgeng, bekerja setiap saat dan setiap waktu dan setiap hari terus menerus, dan kita bisa hidup di dalam. Jadi menurut saya, tidak mungkin hukum alam dilanggar. Tidak mungkin hukum alam dibatalkan hanya demi kepentingan-kepentingan tertentu untuk menyelamatkan orang-orang tertentu atau suatu bangsa tertentu dan sebagainya. Nah, kalau mukjizat tidak bisa terjadi menurut sains modern, apa yang harus kita lakukan kalau kita membaca teks-teks kitab suci yang di dalamnya berisi kisah-kisah tentang mukjizat? Jangan dilupakan, ketika kitab-kitab suci ditulis, era yang ada adalah selain kita sebut era mitologis, juga era yang kita sebut belum mengenal sekularisasi. Dalam era seperti itu, politik dengan agama menyatu. Politikus ya agamawan, agamawan ya politikus. Nah, kisah-kisah mukjizat sangat efektif untuk mengangkat citra dan ketokohan serta kesohoran orang-orang tertentu zaman kuno. Nah, dalam rangka kepentingan seperti inilah kisah-kisah mukjizat dalam kitab-kitab suci atau kisah-kisah mukjizat di luar kitab suci yang banyak bisa kita baca dari cerita-cerita kuno ditulis, yaitu dengan tujuan untuk mengagungkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, pada zaman sekarang, ketika cara berpikir ilmiah dan modern sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, kita menjelaskan semua fenomena alam bukan karena hasil intervensi makhluk-makhluk adikodrati, tapi sebagai aksi dan reaksi, sebab dan akibat peristiwa-peristiwa objektif yang terjadi dalam alam. Nah, kalau ini yang kita pahami, maka kita juga akan bisa memahami bagaimana seharusnya melakukan interpretasi baru terhadap teks-teks kitab suci tentang kisah-kisah mukjizat. Dan di samping itu, kita sudah berubah berpikir, tidak mudah lagi menjadi begitu saja percaya kepada kisah-kisah mukjizat, karena kita sadar kisah-kisah ini pun bermuatan politis untuk menonjolkan atau mengunggulkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, dengan interpretasi baru atas kisah-kisah mukjizat, kita bisa memahami teks kitab suci relevan dengan apa yang menjadi pandangan dunia modern.